PT Multiflasindo Karisma adalah penyedia peralatan dapur komersial untuk hotel, restoran, dan catering. Kami menyediakan jasa konsultasi desain untuk usaha Anda didukung dengan layanan purna jual dan servis perbaikan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk partisipan semuanya yang telah bergabung di acara kesempatan hari ini, yaitu podcast Multiflasindo Karisma. Perkenalkan, saya dengan Iqbal selaku moderator pada podcast kali ini. Izinkan saya mengulas mengenai tentang PT Multiflasindo Karisma. MFK adalah perusahaan yang bergerak di bidang peralatan dapur komersial yang senantiasa berdiri sejak 1992. Kurang lebih sekitar 30 tahun, MFK telah memberikan kontribusinya terutama pada sektor bisnis, hotel, restoran, catering, dan juga pariwisata. Di luar daripada itu, MFK juga senantiasa berinovasi, khususnya pada saat seperti ini. Pada saat pandemi ini, kita terus melakukan inovasi, sehingga kita juga menyiapkan beberapa produk varian yang dapat mendukung protokol kesehatan. Salah satunya dengan kita menyiapkan produk filtrasi udara. Bicara mengenai pandemi, pada Oktober 2019, nama kota Wuhan menjadi kota yang satu-satunya disoroti di berbagai berita di media sosial dan pembicaraan di seluruh dunia. Kenapa? Karena pada saat itu virus COVID bermula ditemukan sehingga mewabah sampai dengan saat ini. Tidak terkecuali dengan Indonesia. Saat ini Indonesia telah merenggut sampai dengan 4,1 jiwa dan sedikitnya telah kehilangan nyawa 136.000 jiwa yang meninggal dunia. Oke, bicara mengenai pandemi dan penyebarannya ini rata-rata paling banyak melalui udara. Langsung saja saya akan terhubung dengan narasumber dari Dr. Elizabeth selaku Medical Quality Manager Good Doctor Technology Indonesia. Selamat pagi Bu Dokter. Pak Iqbal. Apa kabar? Baik Bu, baik. Terima kasih sudah Ya, terima kasih sudah gabung di sini Bu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu terkait mengenai penyebaran COVID yang semakin hari semakin meningkat. Ya, walau saat ini ya kita patut disyukuri ada sedikit penurunan, namun dari awal mulai sampai dengan saat ini sudah kurang lebih sekitar hampir masuk 2 tahun wabah ini masih terus ada. Salah satunya ini penyebarannya paling banyak ditularkan melalui udara. Nah, menurut Bu Dokter, bagaimana terkait mengenai sirkulasi udara yang ada saat ini dan pentingnya menghirup udara yang bersih? Seperti apa, Dok? Baik. Terima kasih Pak Iqbal atas pertanyaannya. Jadi memang betul sekali ya, jadi sirkulasi udara atau udara yang bersih, yang berkualitas ini sangat penting ya untuk kesehatan kita. Kenapa ya sudah sangat jelas ya, karena udara ini adalah source of life kita ya, bisa dibilang ya. Kita menghirup udara agar bisa menghirup oksigen, supaya sel-sel tubuh kita bisa menghasilkan energi atau bisa berfungsi. Tanpa udara, bayangkan Pak Iqbal, bagaimana kita bisa hidup ya. Tetapi di udara ini selain daripada oksigen, juga ada kandungan gas yang lain ya. Selain kandungan gas yang lain juga suka terbang-terbang tanpa kita sadar, ada abu, juga kuman-kuman di udara Pak Iqbal, seperti itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi sorotan ya, terutama di situasi pandemi seperti ini. Gitu. Sangat kecil, ternyata bisa terbang juga di udara, sehingga pada saat kita hirup, bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Ya, kalau sampai kuman masuk ke dalam paru-paru kita, tentunya kita bisa sakit, terutama kalau tubuh kita sedang tidak fit, seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk menjaga kualitas udara yang bersih. Nah, Pak Iqbal, Bapak tahu nggak, ada satu hal fakta yang sangat menarik menurut saya. Iya, Apa jadi itu? ternyata kualitas udara di dalam ruangan itu sama di luar ruangan berbeda. Dan penelitian menunjukkan bahwa kualitas udara di dalam ruangan cenderung lebih buruk dibanding di luar ruangan. Oh, berarti lebih berbahaya sebenarnya sirkulasi yang di dalam ruangan daripada di luar ya, Bu ya? Iya, betul. Dan ini sudah dibuktikan oleh penelitian itu sendiri.
Oleh karena itu mungkin kalau Pak Iqbal sering dengar ya di situasi pandemi ini, Ya, seringkali, para peneliti, para dokter selalu katakan, kalau mau membuat aktivitas di dalam ruangan sebaiknya tidak dilakukan, sebaiknya dilakukan di luar ruangan, seperti itu ya. Kenapa seperti ya, itu Pak Iqbal? Jadi ternyata bayangkan, ada beberapa faktor ya. Bayangkan kalau, kita lagi ngumpul-ngumpul nih di luar ruangan. Saya berbicara, saya pasti akan, mengeluarkan air liur ya. Ini dari dalam bentuk kecil maupun yang besar-besar gitu ya. Kalau, dalam bentuk kecil yang terlihat itu biasanya jatuh ke bawah dan, tidak, terpancar kepada orang lain. Tetapi yang kecil-kecil ini yang bahaya, karena yang kecil-kecil ini karena bentuknya sangat kecil jadi dia bisa terbang. Kalau kita berada di luar ruangan, maka bentuk partikel-partikel, air liur ini, droplet ini yang kecil bisa, terhembus oleh angin dengan mudah gitu. iya. Jadi, kalaupun ada polusi misalnya, terutama dalam jumlah yang sangat kecil ataupun kuman, dia akan mudah terbawa angin gitu. Tapi kalau kita ada di dalam ruangan, coba Pak Iqbal ya, saya sendiri nih ada di dalam ruangan tertutup, saya bicara, droplet, yang keluar dari mulut saya ini atau partikel-partikel kecil dari yang keluar dari mulut saya ini kemana Pak Iqbal? Oke, iya, saya juga pernah membaca ulasan terkait mengenai WHO yang menyatakan bahwa sebenarnya virus ini dapat bertahan dan paling lama itu di udara, dan itu yang menyebabkan banyaknya saat ini penyebaran tertular ya, gitu. Betul betul betul. Jadi, kalau saya sendiri di ruangan ini bayangkan sudah berapa banyak partikel, droplet kecil yang terbang-terbang di udara tidak kemana-mana gitu ya. Oke, Sementara kalau kita ada 2 atau 3 orang akan berkumpul ya kuman-kuman kita di dalam satu ruangan ini gitu dan nggak kemana-mana gitu. Nah, itu mati kena sinar ultraviolet, Pak, gitu. Sementara kalau di dalam ruangan kita jarang ya terpapar ultraviolet ya atau ya. sinar matahari. Jadi kuman-kuman itu cenderung untuk tinggal dan bertahan lama di ruangan seperti itu. Oke, baik. Cukup menarik sekali pembahasannya. Mungkin sekian dulu. Nanti Bu Dokter bisa join lagi di segmen selanjutnya. Karena kebetulan pada saat hari ini juga kita telah kedatangan juga salah satu perwakilan dari representatif Halten. Oke Pak Andro, terima kasih sudah bergabung di sini. Apa kabar Pak? Baik Pak, Alhamdulillah. Pak Iqbal apa kabar? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Ya, gimana nih Pak dengan keadaan negara kita yang saat ini? Tadi juga sempat diulas juga oleh Dokter Elizabeth atau biasa disebut dengan Dokter Lia. Beliau menyampaikan rata-rata penyebaran COVID ini kan paling banyak melalui udara ya Pak ya, betul ya. Dan sampai dengan saat ini sudah 4,1 juta jiwa nih Pak yang terjangkit COVID-19. Ya. 136.000 diantaranya kehilangan nyawa Pak, seperti itu dari orang yang terdekat sampai orang yang tidak kita kenal bahkan ya. Bagaimana Pak menyiasati hal tersebut yang semakin hari semakin meningkat Pak? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Iqbal atas waktunya. Jadi sebenarnya gini Pak Iqbal, anjuran dari pemerintah itu untuk menaati 3M itu sudah sangat baik. Iya, Untuk mencuci tangan, iya, terus menjaga jarak, memakai masker. iya. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah orang-orang yang OTG Pak Iqbal. Oh, oke. OTG itu kan orang tanpa bergejala. Iya, Jadi kita nggak tahu nih orang ini ketika masuk sebuah public area, iya, kita nggak tahu bahwa orang itu ada virusnya atau tidak. iya, Dia benar memakai masker, sudah Ya. mengecek temperatur, semuanya aman. iya. Tapi ketika orang tersebut masuk ke public area dan pasti ada kemungkinan untuk membuka masker kan Pak Iya. Iqbal ya. Jadi di situ resiko yang tingkat penyebaran virusnya akan terjadi di udara. Oke. Gitu. Itu yang berarti paling banyak ya, karena mungkin kalau misalnya orang yang punya gejalanya dia bisa menyadari ya Pak, misalnya dari badannya panas, suhu tubuhnya tinggi. Nah, untuk orang-orang tanpa gejala ini kriterianya sangat mengkhawatirkan karena mereka tidak menimbulkan apa-apa. Jadi sehingga pada saat kita mau masuk ke yang tadi Bapak bilang ke public area, department store ataupun misalnya yang lainnya ya, seperti itu kita kan hanya dites untuk ditembak untuk suhu Betul, tubuh saja betul, ya, seperti betul. itu ya. Tapi di luar dari itu tidak menyadari bahwa sebenarnya di dalam tubuh
tubuh itu terdapat berbagai macam virus, salah satunya COVID. Betul. Sehingga pas pada saat mereka membuka masker atau lagi makan atau berbincang atau sesekali ya mungkin ya pada saat pakai masker mereka engap, dan itulah penyebarannya terjadi ya Pak ya, seperti itu ya. Oke, lalu gimana nih Pak terkait mengenai solusinya nih? Sebenarnya yang paling penting kita perhatikan itu adalah gimana sih cara menjaga kualitas udara dalam suatu ruangan. Iya. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah gimana memperbaiki indoor air quality di ruangan tersebut. Oh, berarti Gitu, yang Pak paling Iqbal. berbahaya yang di indoor ya? Betul, seperti yang betul, tadi. seperti yang Bu Dokter bilang Bu tadi. Dokter bilang tadi ya, Dokter Lia sampaikan ya, seperti itu. Nah, terobosan dari Halten ini seperti apa Pak? Ya, sebenarnya gini Pak, mungkin saya berbicara dulu tentang Halten ya, sejarahnya Halten itu. Iya. Jadi Halten itu adalah sebuah perusahaan keluarga Iya. yang sudah berdiri kurang lebih 50 tahun yang lalu Pak. Oke. Halten ini bekerja khusus konsentrasinya itu di indoor air quality. Gimana cara membuat suatu ruangan itu bersih dan sehat. Oke, Gitu, berarti Pak. memang fokusnya adalah untuk mengeluarkan atau menciptakan produk-produk yang berkaitan dengan sirkulasi udara, Betul, seperti itu ya. betul, Dan betul. salah satunya ini adalah Halten UVGI Sentinel, Ya. seperti itu ya. Nah, oke, berarti dari produk tersebut cara kerjanya itu seperti apa Pak? Ya, mungkin saya mau jelasin sedikit ya Pak Iqbal tentang UV ini. Sebenarnya lampu UV ini sudah dikenal, kita kenal sudah kurang lebih 100 tahun yang lalu. Oke. Jadi orang zaman dulu itu dia melihat bahwa lampu UV itu bisa digunakan untuk water treatment, Iya. untuk disinfektan juga, Iya. gitu Pak Iqbal. Jadi bukan hal baru sebenarnya lampu Oh, UV oke, ini. berarti yang dimaksud dengan UVGI ini salah satunya UV-nya ini pemanfaatan menggunakan lampu UV ya Pak ya? Betul, betul. Jadi yang perlu kita ketahui itu sebenarnya lampu UV itu dibagi beberapa jenis Pak Iqbal. Oh, ada macam-macam. Ada macam-macam. Jadi ada namanya UVA. Ya. UVA itu biasanya untuk digunakan mengecek keaslian dari uang. Oh, Gitu. ya. Jadi sangat masih aman lah untuk digunakan. Bisa dibilang nggak ada kontaminasi mungkin betul, kali ya. Betul. Lalu ada namanya UVB. UVB. UVB itu biasanya untuk digunakan di tanning di salon untuk Oh, perawatan kulit Perawatan, gitu. iya. Hika. Nah, yang kita gunakan di sini adalah jenis lampu UVC tanpa meng-create ozon. Oke. Gitu. Maksudnya gimana nih? Ya, jadi lampu UV itu sebenarnya lampu UVC itu nggak boleh untuk dilihat apalagi diraba. Jadi kita nggak bisa ngelihat. Oh, berarti di Paparan antara sinarnya. tadi lampu UVA, UVB dan kemudian UVC yang paling tinggi resikonya dan berdampak sangat buruk terhadap manusia itu adalah kriteria di lampu UVC ini ya. Betul, betul. Seperti itu. Oke. Ya. Terus yang paling penting itu lampu UVGI ini dia bekerja di panjang gelombang 254. Oh, berarti bukan nanometer. hanya tipenya saja ya. Betul, Gelombangnya pun dibedakan juga Betul, seperti perlu itu ya. diperhatikan juga karena kenapa peneliti itu menyimpulkan bahwa di panjang gelombang 254 nanometer itu dia tidak meng-create ozon, gitu Pak. Jadi dan itu paling efektif untuk membunuh virus dan bakteri. Oke, dan itu emang udah standarisasi untuk dapat membunuh virus itu harus di satuan gelombang yang tadi Bapak bilang 254. Ya. Oke. Terus cara kerjanya itu sebenarnya sangat simpel sih Pak. Jadi si lampu UV ini dia bekerja untuk mematikan DNA dan RNA dari sebuah virus. Oke. Jadi benar-benar virusnya itu dimatikan dan tidak bisa berkembang. Iya. Gitu Pak Iqbal. Oh, jadi benar-benar sudah tidak berkembang ya dan Betul. dikontaminasikan langsung ke virus ya, seperti Betul, itu ya. betul. Selain dari situ ada fitur apa lagi? Sebenarnya kalau di UVGI ini kita sudah ada namanya Bluetooth. Jadi kita bisa menyalakan di luar ruangan gitu Pak. Jadi sangat-sangat aman Iya, lah. sangat menarik. Mungkin kita coba ulas, ada video yang bisa diputarkan kali ya kepada seluruh pengunjung biar bisa melihat terkait mengenai pemaparan yang lebih singkatnya dari produk UVGI ini. UVGI has been used for disinfecting for over a century, and it is a powerful tool to fight against COVID-19 and other viruses. The UV wavelength of 254 nanometers and UV-resistant MERV-13 filters neutralize airborne viruses causing diseases. Also, it can improve and filter indoor air as well. Halton Sentinel pulls contaminated air from around the room towards the bottom of the unit through UVGI light. The UVGI light will damage the DNA, RNA from replicating, while MERV-13 filters capture the neutralized viruses and other small particles up to 0.3 microns.
High clean air delivery rate up to 1200 CFM, it takes less than 7 minutes to disinfect the air in 20 by 30 feet room. Easy to use, plug in, and start disinfecting. It comes along a display touchscreen indicates status, including, fan on and lamps, replace lamps, fan speed. With the roller, this mobile unit is easy to move as needed. Halton Sentinel is suitable to be placed just about anywhere that there is a potential of virus spread. Ya, baru saja tadi kita sudah lihat pemutaran videonya, cukup menarik sekali ya Pak Andro ya produknya ya? Ya Pak, sebenarnya yang paling menarik itu adalah lampu UVGA ini dia bisa mampu mengeluarkan udara bersih sampai dengan 140 meter persegi, gitu Pak. Jadi untuk jangkauan yang sangat luas ruangannya. 100 berapa tadi? Berarti produk UVGA ini mampu mengcover area 140 meter persegi itu Betul. sekitar 4 kali 10 14 kali 10. 14 kali 10 ya? Ya. Oke, dan itu perlu waktu berapa lama untuk bisa mengcover area tersebut pada saat unit mulai dioperasikan? Ya, jadi untuk di ruangan tertutup sebenarnya itu hanya butuh waktu sekitar 5 sampai 7 menit saja Pak Iqbal. Cepat sekali Pak. Cepat sekali. Karena kita lampu UV ini bekerja melalui radiasi Pak. Jadi ketika ada udara kotor atau mengandung virus dan bakteri masuk ke dalam UVGI, itu hanya dibutuhkan waktu 1,5 detik supaya udaranya itu bersih. Oh, Gitu. oke. Itulah kenapa dari Halton UVGI mengklaim bahwa produk ini bisa mematikan virus dan hanya dalam waktu 1,5 detik. Betul, ya. 1,5 detik itu adalah apabila sirkulasi yang masuk ke dalam unit tersebut kemudian dipancarkan langsung oleh sinar UV tersebut ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Namun udara yang keluarnya itu nanti seperti apa? Tetap dalam keadaan clean atau ada efek tersendiri dari pancaran UV-nya? Jadi udaranya tersebut karena tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa dia tidak mengandung ozon Pak. Jadi sangat aman ketika orang berdiri di sampingnya UVGI. Berarti tidak ada radiasi ya? Tidak ada radiasi. Oke, itu dapat dipastikan seperti Sudah itu ya? pastikan. Oke, nah produk ini pernah diuji nggak sebelumnya atau bagaimana? Ya, sebenarnya kita sudah melakukan pengujian Pak di Amerika. Jadi di LMS Institute, Iya. mereka sudah mengakui bahwa memang lampu UV ini bekerja untuk mengurangi penyebaran dari virus tersebut. Oke. Gitu. Oh, berarti memang memang sudah diuji di lembaga tersebut ya, seperti itu ya, dan ini emang cukup efektif tanpa harus beresiko kepada manusia. Betul. Karena yang kita tahu kan lampu UV itu hampir rata-rata pasti berimpact kepada manusia, entah dari mata, entah dari kulit, seperti itu kan ya. Betul. Oke, untuk sertifikasi nih, apakah ada yang bisa meyakinkan untuk para penggunanya bahwa unit ini memang aman karena sudah tersertifikasi, atau dengan keamanannya bagaimana sistem safety-nya? Kebetulan kita juga sudah mendapatkan sertifikat Pak, sertifikat safety. Iya. Di Amerika juga kita lakukan. Oke. Jadi benar-benar sudah dinyatakan aman. Oke, berarti udah bisa dikatakan memang sudah komplit segala macam ya. Betul. Oke, baik. Tadi kita sudah ulas semua berkaitan dengan produk filtrasi udara, yaitu dari UVGI Halton. Dan langsung saja kali ini juga kita telah terhubung dengan Dr. Virus selaku konsultan dari Jakarta Aesthetic Clinic. Halo Bu Dokter. Halo ya, selamat pagi. Selamat pagi Ya, Bu Dokter. salam sehat. Salam sehat Bu Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat selalu semua. Iya. Sebentar. Oke. Halo. Ya, halo. Sudah tersambung Bu Dokter. Oke, sepertinya masih ada kendala, nggak apa-apa. Tampilan sekarang udah masuk, udah bisa gabung. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya Bu Dokter mau join di acara kami. Terima kasih banyak. Ya, Bu Dokter, terkait mengenai udara yang buruk nih Bu Dokter yang ada di sekitaran kita saat ini nih. Dan terutama kan pada sektor bisnis ini kan kita perlu banget untuk mensiasati hal tersebut agar lebih bisa meyakinkan klien bisa datang ke tempat kita tanpa harus terganggu gitu loh Bu Dokter. Apalagi beresiko untuk menularkan COVID-19 seperti itu Bu Dokter. Nah, gimana pendapat Bu Dokter terkait mengenai hal tersebut Bu? Halo?
Ya, halo, ya, halo. Iya, Ya, iya baik. Bu Ya, Dokter. Mm-mm. udara yang baik pasti akan mencemarkan untuk paru yang akan lebih baik. Jadi Oke. kalau saya saya udara yang udara yang baik itu pasti akan masuk ke dalam pernapasan kita dan membuat paru kita akan lebih baik, jauh lebih baik. Kita perlu Hmm. perlu sekali Nah, untuk memang iya. Impact-nya apa Bu Dokter apabila udara yang manusia sehat ini buat kan kita kan emang kita sudah gitu. dikasih peraturan oleh pemerintah ya upaya-upaya untuk senantiasa menjaga udara yang kita hirup salah satunya dengan menggunakan masker. Namun masih banyak di antara kita ini yang masih sering lalai tidak menggunakan masker seperti itu. Terutama pada di area-area tertentu seperti itu ya dan banyak kerumunan seperti itu. Gimana, Dok? Iya, itu berarti kalau kita sekarang kan kita sudah banyak menggunakan masker ya, namun Ya. tetap masih sebagian orang masih belum menggunakan masker. Saya rasa pasti mereka juga akan tertular sementara eh, sekarang ini bahwa virus itu menyebar kemana-mana dan sangat gampang gitu. Jadi kita memang harus protek sekali untuk diri kita sendiri supaya kita jangan terkena virus. Kita sudah protek aja masih bisa terkena virus. Ya, Seperti itu betul. ya. Ya. Jadi bagaimana supaya lebih baik dan ya itu tetap tidak imun, kesehatan itu pasti ya gitu. Ya, upaya-upaya yang lain juga tetap dilakukan ya seperti itu ya, bukan hanya memakai masker, bahkan saat ini kita juga pemerintah juga semakin hari semakin terus berupaya untuk bisa meluaskan vaksinasi ya Bu Dokter ya, seperti itu ya? Ya itu yang sedang kerjakan sekarang, setiap hari bertugas. Sebenarnya sih bukan tugas saya, tapi saya diminta. Mhm. Jadi ada satu klinik, saya punya satu Ya. klinik untuk bertugas sebagai vaksinasi, membantu pemerintah seperti itu. Jadi di kelurahan setiap hari masih menjalankan tugas vaksin, tapi saya hanya Oh, oke. gitu, iya. Tapi saya rasa dengan Impact adanya produk yang baru saya lihat, saya banyak produk-produk, tapi saya rasa mungkin produk yang baru yang mungkin ada di Halton itu saya rasa bagus ya, baik itu di klinik, segala paling tidak kita benar-benar protek untuk antivirus lebih untuk diri kita agar kita lebih sehat, ya. yang pastinya seperti itu. Iya. Di luar semua upaya pakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan untuk mensiasati kita punya bisnis ya, karena kan pasti ada impact-nya ya Dok ya, selama pandemi ini tingkat tingkat pengunjung ke klinik pasti ada yang berkurang ya, seperti itu ya. Entah dikarenakan faktor mereka yang takut terhadap penyebaran virus, bisa juga dikarenakan faktor yang mungkin sebagian kurang percaya, kayaknya ini masih belum menjalankan belum belum memadai nih untuk alat-alat untuk protokol kesehatannya, seperti itu ya Dok ya? Jadi saya rasa kalau kita bisa menggunakan alat itu kenapa tidak gitu kan. Namanya untuk Hmm. kesehatan pasti orang lebih merasa lebih protokol sekali gitu. Jadi ditambah Iya. lagi dengan alat-alat seperti itu ya saya rasa klinik mungkin bisa. Iya, semoga semakin hari semakin hari mudah-mudahan penyebaran ini cepat berakhir nih, karena sampai dengan saat ini kita masih belum merdeka nih Dok dari COVID-19. Hmm, betul. Ada jarak Hmm, antara vaksin yang kedua dengan vaksin booster ini gitu. Jadi jaraknya sekitar betul. 3 sampai 4 bulan Betul. gitu. Iya, ditambah lagi juga masih banyak lagi varian-varian corona dan sejenisnya ini ya Dok ya.
Dan sehingga kita, iya betul, sehingga perlu dipelajari lagi lebih lanjut kriteria untuk virusnya seperti apa. Pasti kita akan terus berinovasi nih terkait mengenai hal tersebut. Oke Bu Dokter, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin dari Pak Andro ada yang ingin ditanyakan oleh Bu Dokter, atau Bu Dokter Saya ada yang perlu mau saya ditanyakan terkait pertanyakan memang tentang alat health ini ya. Saya tertarik Gimana? sekali gitu. Terus kemarin saya juga Pak Andro, halo, salam sehat Pak Andro. Iya, Halo Bu, apa kabar? sehat Pak Andro. Semoga semua baik-baik ya Pak Andro ya. Ya Bu. Yang saya mau tanyakan dengan Pak Andro mengenai alat ini nih Pak Andro gitu. Jadi kalau ada pemesanan atau apa gitu, itu kira-kira dia berapa lama bisa sampai ke tujuan si pembeli? Terus karena ada beberapa juga yang ingin saya tanyakan dengan Pak Andro ya, tidak beberapa sih ada saya tanyakan itu alat sepertinya untuk memang istilahnya mematikan virus ya Pak Andro. Tapi Betul, betul. jenis-jenis virus apa saja sih Pak Andro yang alat itu bisa untuk mematikan virus, jenis apa saja sih gitu. Jadi tidak hanya untuk di di saat ini COVID gitu, atau mungkin alat itu bisa digunakan terus gitu sampai walaupun COVID ini sudah berlalu gitu Pak Andro. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Bu Dokter. Jadi sebenarnya itu UV-GI ini bekerja melalui radiasi sinar UV, Bu. Jadi berbeda dengan misalnya mungkin jenis-jenis filter yang lain, karena jenis-jenis filter yang lain itu dia sifatnya menyaring virus dan bakteri gitu loh Bu. Tapi kalau di UV-GI ini dia sifatnya membunuh atau mematikan DNA dari RNA dari virus tersebut. Jadi benar-benar sudah nggak ada si virusnya gitu. Jadi kalau Ibu bertanya jenis-jenis virusnya apa aja yang bisa dimatikan, sebenarnya besar kecilnya virus semuanya bisa dimatikan gitu Bu. Karena melalui sistem radiasi tersebut, betul. Iya, terima kasih Pak Andro. Jadi saya juga bisa menjelaskan kepada rekan-rekan, sahabat medis atau apa tentang alat ini gitu. Jadi biar mereka juga lebih paham, lebih tahu gitu ya Pak Andro. Ya, iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih banyak telah sharing di sini, telah join sama kita. Nanti juga kita akan ada sesi tanya jawab nih Bu Dokter. Saat ini kita sudah terhubung kembali ya dengan Dokter Lia. Kembali terhubung ya. Oke, Dokter. Ya, halo. Ya, terima kasih sudah kembali join nih, Dok. Ya, gini nih, Dok. Saya ingin menanyakan terkait mengenai teknologi yang terbaru saat ini ada di UV-GI. Memang tadi sempat diklaim sama Pak Andro sendiri bahwa untuk UV sendiri itu udah ada dari sekian ratus tahun yang lalu ya, Pak ya. Betul. Seperti itu ya. Nah, namun saat ini kan semakin dikembangkan dan jadilah UV-GI, yang mana UV-GI ini adalah singkatan ya, ultraviolet Grammatical irradiation, yaitu lebih kepada membunuh virus dengan memanfaatkan lampu UV seperti itu. Nah, gimana nih Dok terkait mengenai pendapat Bu Dokter Lia atas teknologi ini yang ada pada produk filtrasi udara? Ya, terima kasih. Wah, saya dari tadi mendengarkan sangat terkagum ya sama terobosan ini gitu. Teknologinya sangat keren sih menurut saya. Seperti yang tadi saya jelaskan kan, kenapa udara di luar itu lebih bersih ya dalam tanda kutip daripada di dalam, karena di luar kan udara terpapar ultraviolet gitu ya, walaupun bukan ultraviolet C tapi ultraviolet A dan B gitu. Itu saja sudah cukup baik untuk membunuh virus dan kuman gitu. Ini apalagi kalau tadi menurut penjelasan yang digunakan adalah ultraviolet C. Sebenarnya ultraviolet C ini kan tidak masuk ke bumi kenapa? Karena dia sangat kuat ya, dan bisa kalau kena manusia ini bisa menimbulkan kanker atau masalah kesehatan yang lain gitu. Tapi untungnya ultraviolet C ini bisa membunuh bakteri dan kuman tuh jauh lebih ampuh daripada ultraviolet A dan B gitu.
Jadi dengan teknologi yang ada itu apa yang apa ke ke ke, ke sifat negatif dari ultraviolet C ini dihindari karena ya bentuk alat yang sedemikian rupa dan teknologi yang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ozon yang seperti tadi dijelaskan ya, karena ozon itu bisa buruk pada kesehatan kita sebenarnya, tapi itu dihindari, tetapi dampak baiknya, dampak positifnya diambil supaya bisa memproteksi kita gitu. Itu sangat luar biasa. Saya juga baca-baca ya mengenai UVGI sendiri. Ini sangat direkomendasikan sebenarnya oleh CDC ya, oleh lembaga disease control-nya Amerika gitu ya, untuk menjaga kebersihan udara di dalam ruangan. Jadi ya saya kagum sih karena ini sudah ada di Indonesia saat ini. Gitu. Oke. Nah, untuk yang saat ini saya ingin tanyakan, Bu Dokter, sejauh ini untuk menjaga, kan tadi kan kita harus meyakinkan bahwa udara sekitar itu harus bersih, terutama pada di ruangan tertentu ya, seperti itu. Nah, yang saat ini Ibu Dokter gunakan itu, apakah siasatinya itu dengan apa? Dengan produk-produk apa, Dok, sekiranya? Di rumah yang saya pakai air purifier ya. Sama juga katanya ada tanaman-tanaman tertentu yang kalau di dalam ruangan ini bisa membersihkan ruangan, membersihkan udara gitu. Tetapi belum ada yang sekeren yang tadi dijelaskan oleh Bapak gitu. Menarik nih Dok, saya juga ingin tanyakan nih ke Pak Andro. Tadi Bu Dokter kan ya emang sejauh ini juga di rumah saya juga sama, kita telah menggunakan air purifier dan ada juga HEPA filter. Nah, apa perbedaan dari ketiga jenis produk ini? Sedangkan dia fungsinya kalau saya ini kan sama ya, sama-sama mencoba mengklaim untuk mensirkulasi udara jauh lebih baik seperti itu untuk bisa dihirup dengan ke diri kita sendiri. Perbedaannya itu apa? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya Pak Iqbal. Sebenarnya kalau untuk filter seperti HEPA filter, itu kan sifatnya hanya untuk menyaring. Untuk menyaring supaya virusnya itu tidak keluar dari ke ruangan, gitu, ke udara. Tapi kalau sifatnya berbedanya dengan UVGI ini, dia benar-benar mematikan, Pak. Jadi benar-benar sudah mati virusnya. Kalau misalnya di filter, dia benar-benar filternya itu hanya untuk menahan laju supaya virusnya nggak keluar. Sehingga ketika kita ingin mengganti filternya atau membersihkan filter, itu harus sangat hati-hati karena kemungkinan virusnya itu masih ada di situ dan masih hidup. Gitu. Berarti kalau air purifier dan HEPA filter itu lebih kepada mereka menyaring ya. Betul. Dengan berbagai macam tahap filter, ada tingkatan filter-filter tersendiri, kemudian mereka disaring tapi tidak mematikan. Maksudnya dalam kata virus tersebut masih ada di situ gitu ya. Cuman memang tidak keluar lah gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa beresiko pada saat pergantian filter. Seperti itu ya. Oke, ya cukup menarik sih, termasuk dengan yang yang tadi untuk HEPA filter dan air purifier itu juga ya. Dan iya, ini berarti kita juga harus meyakinkan lagi kepada beberapa pengguna bahwa memang sinar UV, karena sebagian masih banyak juga nih, saya juga masih tahunya kalau sinar UV itu berbahaya. Berbahaya dan apalagi saat ini ada produk UVGI dan dia menggunakan UVC yang paling berbahaya. Seperti itu. Cuma, nah kita harus benar-benar aware bahwa ternyata ada memang produk walaupun menggunakan item feature yang berbahaya untuk UVC, tapi UVC ini benar-benar tidak akan terkontaminasi kepada manusia ya, tidak akan transmisi radiasinya seperti itu ya Pak. Oke, Bu Dokter ada yang ingin ditanyakan selain daripada ini? Iya, tadi saya penasaran aja. Bapak, saya mau tanya, alat ini biasanya butuh servis berapa lama ya? Maksudnya apa daya filtrasinya akan berkurang dengan waktu gitu nantinya? Perlu diganti berapa lama gitu? Ya, jadi sebenarnya durability-nya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya lampu UV itu bisa bekerja 13.000 jam, Bu. 13.000 jam itu kurang lebih kalau misalnya per hari dinyalakan 8 jam, itu bisa sampai 2-3 tahun. Dia masih efektif. Gitu. Setelah 2-3 tahun berjalan, lampunya masih tetap nyala,
tapi efektivitasnya menurun. Gitu. Oh, oke, berarti emang ada lifetime-nya juga ya, Bu Betul, ya. betul. Untuk lampu UV ini ada umurnya, yang mana dia itu masa umurnya itu sampai dengan 13.000 jam ya. Betul. Cuman tadi kan sempat diinfokan juga ya, produk tersebut cukup bisa mengcover area 140 meter persegi hanya dalam waktu 5 sampai 7 menit. Betul. 5 sampai 7 menit itu adalah proses disinfektan ya berarti ya, Betul. melalui udara seperti itu Ya. ya. Oke, nah untuk pengunjung juga nih yang sudah pada join, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan untuk beberapa partisipan yang ingin bertanya, bisa langsung saja mengisi kolom chat. Nanti akan kita akan sharing bareng. Di sini ada Pak Andro dan ada Dr. Lia, kemudian juga kita masih terhubung dengan Dr. Virus. Seperti itu, untuk beberapa pertanyaan mungkin bisa dilontarkan saja langsung ke room chat Zoom kami. Seperti itu. Oke, kita masih lanjut sambil menunggu beberapa pertanyaan nih Pak Andro. Berarti produk ini cukup aman ya, bisa dipastikan seperti itu, dan maintenance-nya, filternya sendiri ada berapa macam Pak? Apa filternya harus diganti per berapa lama seperti itu biasanya untuk maintenance? Ya, jadi sebenarnya untuk lampu UV itu dia bekerja 13.000 jam Pak Iqbal. Ya. Nah, sebelum keluar si lampu UV itu keluar, kita ada namanya proteksinya memakai MERV 13. MERV 13 ya, oke. MERV 13-nya itu dia yang mungkin kita harus bersihkan 3 bulan sekali. Oh, oke, berarti MERV 13 ini adalah lebih kepada klasifikasi untuk jenis filter ya. Betul, betul. Untuk MERV 13 ya. Oke, baik. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, sepertinya masih belum ada pertanyaan lebih lanjut ya. Oke, baik. Cukup menarik ya perbincangan kita untuk kesempatan kali ini membahas tentang produk filtrasi udara. Jadi saya juga cukup membuka wawasan nih terkait mengenai hal tersebut. Tadi juga udah dipaparkan juga sama Dr. Lia dan ada Dr. Virus juga, dan tambah lagi dari Bapak juga telah menjelaskan juga secara detail. Oke, mungkin untuk dari perwakilan partisipan, saya ada beberapa hal nih. Tadi kan kita udah menjelaskan panjang lebar terkait mengenai teori penyebarannya paling banyak COVID itu ditularkan dari udara. Betul. Selain itu kan berarti dari droplet. Terus tadi juga Bu Dr. Lia menyampaikan bahwa di udara ini virus bisa bertahan lama. Bapak juga tadi mengklaim bisa sampai 8 jam. WHO juga sudah menyebutkan seperti itu. Nah, saya ingin tahu bagaimana unit ini bekerja dan dioperasikan secara detail. Oke, langsung saja mungkin kita akan tersambung ke segmen selanjutnya, yaitu demonstrasi produk yang akan langsung diperagakan oleh rekan kami langsung dari Halton dengan Pak Armansyah di tempat. Ya, perkenalkan saya Armansyah dari Halton Indonesia akan mendemonstrasikan produk kami, salah satu produk kami yaitu Halton VGI Sentinel. Jadi, Halton VGI Sentinel ini adalah salah satu produk yang paling mudah penggunaannya, di mana just plug and play. Di mana kita cukup menghubungkan kabel power dengan sumber listrik terdekat. Kemudian kita dapat mengatur unit ini menggunakan touch panel yang ada di depan ini. Mari saya tunjukkan. Cukup menggeser slide yang ada di touch panel ini, kemudian ketika bertemu dengan simbol fan, kita tekan klik saja, dan kita tinggal mengoperasikan, memilih speed kecepatan yang ada. Terdapat 3 speed kecepatan yang ada. Yang pertama adalah speed 1, unit akan menghasilkan udara bersih bebas virus dan bakteri sebesar 800 CFM. Speed 2 akan menghasilkan flow rate udara sebesar 1000 CFM, dan flow rate yang speed ketiga akan menghasilkan flow rate 1200 CFM.
Bicara terkait dengan pengoperasian, Halton Sentinel ini juga dapat dioperasikan menggunakan smartphone melalui aplikasi Personify yang sudah tersedia di Google Play dan App Store. Seperti ini tampilannya. Ya. Terlihat koneksivitas antara smartphone dan UVGI dapat terkoneksi secara baik. Baik, jika dilihat dari materialnya, Halton Sentinel UVGI ini terbuat dari steel construction with backed powder dengan heavy duty looking caster, memungkinkan penggunaan Halton UVGI Sentinel ini di berbagai sektor, baik restoran, rumah sakit, maupun industrial area sekalipun. Kemudian kita lihat ke bagian bawah. Bagian bawah dari Halton UVGI Sentinel ini sudah dilengkapi dengan 4 roda yang memungkinkan mobilitas yang sangat tinggi. Melihat dari spesifikasi unit, Halton UVGI Sentinel ini memiliki tinggi yaitu 1,5 meter dan dimensi unit hanya 0,6 meter saja. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Halton UVGI Sentinel ini hanya cukup 1 unit dapat mengcover 140 meter persegi. Dan dapat berefektif selama bekerja 13.000 jam. Baik, sekian mungkin penjelasan singkat dari saya terkait dengan Halton UVGI Sentinel. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bro Arman. Terima kasih Pak Arman telah mendemonstrasikan produknya. Iya, tadi kita udah sampaikan beberapa materi terkait mengenai teoritis ya. Dan baru saja prakteknya langsung dilakukan juga oleh Pak Arman. Dan oke, langsung saja ini udah ada beberapa pertanyaan dari partisipan kami. Oke, ada pertanyaan dari sebentar. Wah, banyak sekali pertanyaannya. Oke, ini dia nih dari Julius Wong. Apa keunggulan dari produk dengan yang sudah ada di pasaran nih Pak Andro? Bisa jelaskan keunggulan dari produk ini dengan ada yang di pasaran? Ya, sebenarnya yang paling penting itu UVGI ini dia bekerja di panjang gelombang 254 nanometer itu tadi Pak Iqbal. Jadi itu perbedaannya karena biasanya kalau di luar panjang gelombang 254 nanometer itu menimbulkan bau-bau sangit atau bau kebakar tadi. Oke. Jadi itu yang berbahaya sebenarnya. Itu perbedaannya antara Halton dengan yang di pasaran. Oke, jadi sebenarnya kriterianya ada 2 macam ya. Memang Betul. saya juga sempat merasakan juga ada sebagian saat saya berkunjung ke office tertentu, kemudian dia lagi mendisinfektan ruangan tersebut dan pada saat itu kita dilarang, udah langsung dikasih himbauan gitu, mohon jangan masuk ke ruangan ini. Namun pada saat orang tersebut membuka dan itu cukup menyengat baunya dan seperti kayak menghirup debu gitu loh, cukup gatal juga di tenggorokan dan itu adalah efek dari si ozonnya itu berarti ya. Betul. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan dari Andrianus. Selain lampu UV untuk filtrasi, ada berapa lapis? Betul ya? Ada berapa lapis ya? Tuh Pak, ada berapa lapis untuk lampu UVC-nya? Ya, sebenarnya lampu UV itu UVGI ini dia hanya ada 2 lampu Pak Iqbal. Oh, hanya 2 lampu. Hanya 2 lampu saja. 2 lampu itu tadi yang sampai dengan masa lampunya itu sekitar 13.000 jam ya. Betul. Oke. Nah, dari Pak Bobi nih, jangkauan produk ini horizontal atau vertikal, radiusnya berapa? Ya, tadi seperti saya sudah jelaskan, itu untuk luasan area 10 kali 14 meter di ketinggian ceiling 3 meter, Pak. Oh, ceiling 3 meter. Betul. Oke. Jadi sudah cukup luas gitu. Oke, ada lagi, apakah bisa digunakan untuk dari Ibu Niken, apakah bisa digunakan untuk pribadi atau khusus untuk perusahaan atau public area? Ya, sebenarnya untuk penggunaannya sih macam-macam ya Pak Iqbal ya. Jadi bisa untuk pribadi atau bisa untuk perusahaan, sebenarnya bebas.
Oke, berarti untuk produk ini sebenarnya nggak ada kriteria khusus untuk diletakkan di mana. Betul. Cuman memang kayaknya disarankan untuk area-area dalam luas, ruangan. betul. Dan dia perlu posisi khusus nggak sih? Misalnya kalau di dalam ruangan yang tadi Bapak bilang, saya punya ruangan nih sekitar 10 kali 10 meter. Berarti kan 100 meter persegi. Itu saya perlunya itu lebih efektivitasnya itu meletakkannya di mana? Di tengah atau di... Supaya sebenarnya kalau lebih cepat bekerjanya, kita sarankan untuk diletakkannya di tengah, gitu Oke. Pak. Jadi supaya penyebarannya merata. Oke, perpindahan udaranya di sana lah ya. Gitu. Oke, ada lagi dari Pak Brian. Halton UVGI amankah jika ditempatkan kami ada hewan peliharaan? Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang manusia manusia, saja ya. nih. Nah, apakah ada impact bagi hewan peliharaan? Takutnya kan kayak misalnya kita miara kucing, kan atau anjing seperti itu, ketika produk ini nyala dan mereka kena cahayanya atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada masalah sih Pak. Nggak ada impact ya? Semua makhluk hidup masih kita aman ya, karena kita ada proteksinya juga gitu Pak Iqbal. Iya. Kemudian ada Pak Sandi juga nih tadi menjelaskan apakah efek yang terasa seperti yang ditimbulkan dan sebagainya yang dapat mengganggu aktivitas audiens dalam satu ruangan. Oh tadi itu sudah sempat dijelaskan Pak Sandi bahwa efeknya itu adalah Jadi bau. Kalau bau saya nggak tahu nih. Ketika Ya. unit dinyalakan apa berarti Jadi menimbulkan bau apa benar-benar tidak? seperti saya jelaskan tadi, karena UVGI ini di panjang gelombang 254, dia benar-benar nggak berbau Pak. Karena tidak meng-create ozon. Betul. Karena yang Oke. bau itu yang meng-create ozon itu. Oke, satu pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf kita nggak bisa menyebutkan pertanyaannya semuanya karena keterbatasan waktu. Jadi ini akan saya bacakan satu pertanyaan yang terakhir. Ada lagi apa ya? Oke, ada lagi di bawah tadi Pak Iqbal. Nah, dari Bapak Andri Nizar, apakah displaynya bisa di lock ya? Di lock dan di password atau tidak? Maaf itu jangan di blok saya. Nah, apakah displaynya bisa di lock atau passwordnya bisa di lock dan di password biar tidak diotak-atik customer di resto kami dan bisakah warnanya di request? Oke, jadi unit tersebut apabila diletakkan di public area itu bisa di lock nggak? Jadi biar menghindari ibaratnya kita tahu lah ya tangan-tangan kreatif kadang pengen pencet-pencet segala macam seperti itu. Kemudian saya tidak terlalu suka dengan warna putih ini, bisa nggak saya request dengan warna lain misalnya mengikuti logo perusahaan atau misalnya warna kesukaan dari kita. Ya, sebenarnya kalau untuk di lock atau enggak itu nggak ada masalah sih Pak, karena bisa dikontrol melalui Bluetooth tadi kan. Oke. Gitu. Terus kalau untuk warna kita ada cuman aja 2 pilihan warna, hitam dan putih. Hitam dan putih. Betul. Oke, berarti di luar dari itu tidak menyediakan. Betul. Seperti itu. Oh iya, tadi sempat dijelaskan juga dengan Pak Arman didemonstrasikan bahwa produk ini bisa dioperasikan dengan mobile melalui aplikasi dan Bluetooth. Berarti cukup efektif sekali ya. Jadi kalau misalnya kita di dalam satu ruang ada orang yang sedang dikarantina, bisa lebih maksimal tuh ya tanpa kita harus ke dalam seperti itu untuk mengoperasikannya seperti itu. Bisa kita letakkan misalnya kita ada 10 ruang karantina, 10 unit di sana, lalu hanya satu orang di area center dia mengoperasikan untuk ini harus nyala seperti itu. Betul. Bisa ya. Oke, sekiranya itu saja pertanyaan yang bisa kami jawab dan bisa kami saya sampaikan dan tadi udah dijawab juga semuanya dengan Pak Andro yang selaku yang paling kompeten di bidang untuk filtrasi udara dari Halton UVGI. Kemudian sekarang kebalikannya, kalau tadi partisipan menanya, saat ini saya akan menanyakan kembali beberapa pertanyaan kepada partisipan yang mana nanti yang bisa menjawab akan diberikan satu hadiah. Hadiahnya cukup menarik seperti itu. Nah, oke berarti kita masuk ke sesi giveaway ya.
Oke, saatnya masuk ke sesi giveaway dan saya akan memberikan pertanyaan kepada audiens yang tadi sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Aturan mainnya adalah cukup simpel sekali bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan yang saya lontarkan, cukup chat di room chat dengan raise hand, mengangkat tangan. Kemudian nanti bisa langsung menjawab dan pastikan nama yang terdaftar di aplikasinya, nanti di nama kalian itu nama yang lengkap ya, karena itu nanti yang mempengaruhi kita pengiriman untuk hadiah dan giveaway-nya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Halton UVGI ini berasal dari negara mana? Ayo, ada yang bisa menjawab? Halton UVGI ini berasal dari negara mana? Tadi sempat diulas di awal dengan Pak Andro Nasution. Oke, ada jawabannya yang pertama dari Widya juga. Wow, banyak sekali jawabannya varian. Ada yang menjawab dari Malaysia, Amerika, Finlandia, Inggris, Israel. Oke, pertanyaan pertama itu dijawab oleh Pak Jati Widya Putra dari Malaysia. Kemudian dari Pak James dari Amerika, kemudian juga dari Pak Joni itu dari Finlandia. Oke, saya keep dulu untuk jawabannya. Saya lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Salah satu kegunaan dari Halton UVGI ini adalah untuk apa? Salah satu kegunaan Halton UVGI ini adalah untuk apa? Ya? Oke, sudah ada satu jawaban dari Ibu Niken. Bisa ketik di kolom chat ya semuanya. Nanti admin kami akan menghubungi jawaban yang paling tepat dan yang paling cepat, seperti itu. Oke, kita keep, cukup. Yang ketiga, ada berapa banyak lampu UV yang terdapat dalam Halton? Baru saja tadi diulas ya, ada berapa banyak lampu UV yang terdapat dalam Halton dan jenisnya UV apa? Oke, sudah terjawab banyak sekali. Kemudian pertanyaan yang keempat, saya cukup tutup sampai dengan 5 pertanyaan saja ya. Oke, pertanyaan keempat, ini mudah banget nih. Berapa meter area yang dapat dijangkau dengan produk Halton ini? Menyimak semua sepertinya. Dan yang terakhir, jika Anda tertarik dengan Halton UVGI ini, di mana produk ini bisa Anda dapatkan dan harus menghubungi siapa? Oke, baik, saya tutup. Terima kasih semua yang udah menjawab. Semuanya sudah dikolek datanya oleh admin kami. Oke, jawaban yang benar adalah UVGI Halton ini berasal dari negara mana? USA. Oke, nanti admin kami akan mengkolek siapa yang menjawab Amerika. Kemudian yang kedua, salah satu jangkauan dari Halton UVGI ini adalah salah satu kegunaan dari alat Halton UVGI ini adalah yaitu untuk mendisinfektan udara atau mensirkulasikan udara dan membunuh virus di udara. Itu jawabannya. Ada berapa banyak lampu UV yang terdapat dalam Halton? Tadi sudah dijelaskan ada 2 lampu UV secara linear dia berdiri
Dan jenis lampu UV-nya adalah UVC, seperti itu. Namun tetap aman digunakan untuk manusia, seperti itu. Dan berapa meter jangkauan produk Halten untuk mensterilkan udara? Jangkauannya adalah tadi jawabannya banyak sekali yang menjawab betul di 140 meter area. 140 meter persegi. Kemudian yang terakhir adalah jika tertarik dengan menggunakan Halten ini bisa menghubungi siapa dan perusahaan mana? Yaitu PT Multiflasindo Karisma. Namun tadi ada yang menjawab PT Multiflasindo Karisma Pak Andro, dan Pak Andro itu tidak bekerja di PT Multiflasindo Karisma gitu. Namun dia adalah perwakilan dari Halten representatif di Indonesia. Oke, terima kasih. Selamat untuk yang berhasil menjawab pertanyaannya. Untuk pemberian hadiah ini nanti akan dihubungi langsung oleh admin kami dan akan dikirimkan alamatnya ke chat masing-masing. Kemudian untuk beberapa partisipan yang tadi menanya dan belum sempat kami jawab, kami mohon maaf, namun untuk jawabannya nanti akan kita kirimkan by email, seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah join, terima kasih banyak yang sudah datang mengikuti acara podcast hari ini. Kita udah berada di penghujung acara. Demikian yang penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Andro. Terima kasih juga untuk para narasumber dari Dr. Elizabeth, Dr. Virus, dan juga Pak Andro Nasution. Kemudian dari itu juga terima kasih untuk kru yang bertugas. Terima kasih juga untuk partisipan yang sudah gabung, yang sudah join. Semoga semua informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga negara ini cepat pulih dari COVID-19, terutama dengan wabahnya ini yang hampir berlangsung 2 tahun. Oke, saya Iqbal Lesmana dengan kru yang bertugas mohon undur diri. Jika ada yang lain hal yang ingin perlu ditanyakan, bisa langsung datang ke website kami di www.mfk.co.id dan di situ banyak varian produk yang kami sajikan. Terima kasih. PT Multiflasindo Karisma adalah penyedia peralatan dapur komersial untuk hotel, restoran, dan catering. Kami menyediakan jasa konsultasi desain untuk usaha Anda didukung dengan layanan purna jual dan servis perbaikan.